majunya nih. Thank you ya. Oke, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau Engkau boleh hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih untuk studi kami. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan. Sampai hari ini kami mau menyaksikan bahwa Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Dan pekerjaan tangan Tuhan gak boleh berhenti dalam kami Tuhan, karena kami rindu terus semakin hari semakin bertumbuh serupa dengan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu mau belajar lebih banyak lagi. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik daripada diri kami di tahun lalu. Kami mau pengenalan kami akan Tuhan semakin bertambah. Kami mau kami semakin dewasa secara jasmani maupun secara rohani. Dan Tuhan, biarlah Engkau mengurapi juga hamba-Mu untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini waktunya Tuhan bicara, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kasih sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk boleh kasih salam kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan baik. Oke, silakan duduk. Oke, shalom. Dikasih waktu segini, Jo, sampai ke perjamuan? Atau firman aja? Sampai perjamuan, oke. Wah, saya senang banget bisa kembali ke tempat ini, ketemu dengan kalian. Wajah-wajah yang ya gue baru lihat ya, karena wah dulu kalau ngomongin youth itu dari zaman gue 2 SMA, youth itu, dan dulu cuma ada youth, belum ada FLCC by the way, dari kids langsung youth, which is SD, SMP, SMA, kuliah, anak satu masih ada di yang namanya youth zaman dulu ya. Terus berkembang, Tuhan percayakan sampai mulai ada wanita, ada dewasa muda, dan lahirlah juga FLCC, luar biasa. Terus jadi ini salah satu tempat gue bertumbuh ya, dari 2 SMA sampai sekarang berapa tahun tuh? Jangan dihitung, tak ketahuan umurnya ya. Pokoknya segitulah, anak sampai udah 2 ya. Sekarang ada Johes, ada Venuela dan teman-teman yang melayani tempat ini. Well, that's awesome. Dan sebelum saya masuk ke bahan, saya boleh sharing sesuatu, apa yang tadi saya dapat waktu saya duduk? Oh, enggak duduk sih, berdiri di belakang lebih tepatnya. Well, kalian kalau terima sesuatu yang baik pasti happy, betul atau betul? Dan kalian nggak bisa nyembunyiin ekspresi kalian waktu kalian tuh happy. Nah, kita yang dari kecil sudah kenal Tuhan, terkadang itu mengalami kesulitan memang untuk menghargai karya penyaliban Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena memang dari kecil sudah ada di sana. Nah, orang yang dibentur Tuhan di tengah jalan, yang mengalami kesulitan sedemikian rupa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu yang membuat mereka mudah dalam menghargai Tuhan lebih daripada yang nggak pernah terbentur. Betul atau betul? That's why orang-orang yang disayang Tuhan pasti akan goalnya gini, Tuhan tuh nggak pengen kalian tuh menderita, tapi goalnya adalah kita semua harus serupa dengan Tuhan. Karena sebelum kita diciptakan Tuhan udah bilang, ini mau kita buat sesuai dengan rupa kita, kata Tuhan. Okay? So kalau kita tidak semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, there's something wrong. Kita keluar dari desain awal kita diciptakan. Nah, dan setan itu nggak takut sama kalian orang-orang Kristen yang asal selamat. Orang Kristen yang asal selamat itu adalah Kristen yang percaya Tuhan and that's it. Gua percaya Tuhan tapi udah lu nggak usah, gua nggak bisa berubah, gua nggak mau berubah, gua begini aja, yang penting gua percaya Tuhan dan mati pasti masuk surga. Well, mati masuk surganya benar. Tetapi kalau kita tidak berubah ke arah Kristus, something wrong, kita keluar dari desain awal kita diciptakan. Setan itu takut sama orang Kristen yang berkuasa, orang Kristen yang bisa melakukan sesuatu, yang bisa mengalirkan kuasa Tuhan kepada kita, dan orang-orang di sekitar kita, di rumah, teman, di kampus, di marketplace, semua bisa menikmati Tuhan karena hidup kamu. Itu yang iblis takut. So, kita jangan jadi Kristen yang asal selamat, karena Tuhan desain kita bukan hanya menjadi orang yang bertahan.
Udah deh pokoknya gue yang penting iman gue mati tetap percaya Tuhan. Kita diciptakan bukan hanya untuk itu, kita diciptakan to thrive. Kita harus bisa, thrive itu bahasa Indonesianya apa ya? Berjuang terus, bertumbuh terus, mengalami Tuhan dan sampai serupa Tuhan. Jadi kita diciptakan bukan hanya untuk bertahan, iman lu tahan sampai lu mati. Bukan itu. So kita harus bisa to thrive, ke arah Tuhan, serupa Kristus. Nah gue mau ngomong apa di sini? Kalau kalian ketemu sama Tuhan, kalian gak akan bisa nyembunyiin ekspresi kalian mengalami Tuhan. Ya, ketemu Tuhan itu indah, dan kalian tuh gak akan bisa flat. Kamu mau berusaha sedemikian pun kalian gak akan bisa flat karena Tuhan itu se-awesome itu. So, kita harus latih, gak apa-apa anak-anak muda, kita harus latih. Kalau kamu, memang gak setiap kali kita cari Tuhan, Tuhan tuh bisa kita temui. Memang ada ayatnya, tidak selalu. Ada masanya kita mencari Tuhan, Tuhan tidak berkenan diketemui. Tapi, kita gak boleh berhenti mencari Tuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan mau ditemui kita gak nyari, gak ketemu juga. So dari sisi kitanya kita harus selalu mau mencari Tuhan. Jadi di setiap kesempatan kamu bisa ketemu Tuhan. Di mana? Di rumah, baca Alkitab, mesbah keluarga, di hari Minggu, kalian ibadah evaluasi, di firman Tuhan. Kalian itu pastikan harus ketemu sama Tuhan. So di dalam praise and worship, di dalam firman, di dalam kamu baca Alkitab, kamu tuh harus belajar untuk tidak flat. Harus apa adanya. Dan kamu tuh gak lebih keren karena kamu cool, lu diem aja yang penting gue keren. No, kamu tuh lebih keren kalau kamu bisa mengalami Tuhan, itu jauh lebih keren. Karena para wanita nanti kalau nanti mau menikah, kamu jangan cari orang yang cool di dalam Tuhan. Cool di dalam Tuhan tuh artinya dia sebenarnya gak ketemu, tapi dia cuma pengen, gue malu. Lebih baik kamu mencari orang yang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, amin. So please, setiap kesempatan, kalau kalian bisa ada praise and worship, ada firman Tuhan, ada Alkitab yang kamu baca, pastikan kamu nih bertumbuh, bertemu dengan Tuhan. Nah, setuju katakan amin. Ya, jadi kita harus latih, jangan sampai kita dibentur Tuhan. Karena pilihannya selalu dua. Kamu belajar mandiri, melatih diri, atau yang kedua, Tuhan akan memaksa kamu, membentur kamu. Kenapa? Karena dia sayang kamu. Karena kalau kamu hanya bertahan, kamu keluar dari desain Tuhan. Kamu harus thrive ke arah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oke, kita masuk ke bahan ya. Nah, kita masuk ke series yang baru. Dan selama 3 minggu ke depan kita akan bahas sesuatu yang berpotensi mengubah. Ini kenapa berubah waktu saya? Hah? Oh oke. Tadi 48 sekarang 22, gue kan bingung. Oke. Sampai mana tadi? Selama 3 minggu ke depan kita akan bahas sesuatu yang berpotensi mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain di sekitar kita. Dan sebelum kita lanjut, I have a quick question. Apa yang belakangan ini, coba kalian jawab ya, apa yang belakangan ini lagi menyita waktu kalian? Pakai banget. Ya let's say seminggu belakangan, atau sebulan belakangan yang pokoknya lu lagi in banget sama sesuatu karena something happen. Apa kira-kira yang menyita waktu kalian? Wih, ngeri banget. Belajar. Benar, Joas lagi cerita dia mau mulai nyari jam tangan ya. Meskipun udah beli ya, beli satu aja mikirnya berapa lama Jo? 30. Itu yang gue maksud, menyita waktu tuh kayak gitu. Nggak harus yang rohani, mau rohani boleh, rohana boleh. Pokoknya yang sifatnya menyita waktu lu belakangan ini. Mau film juga boleh, mungkin Kim Soo Hyun ada yang nonton? Nggak ada. Oh baca Alkitab semua di sini kayaknya ya. Nggak ada yang nonton. Lovely Runner pun nggak ada yang nonton. Iya bini gua jelas. Itu buat dia sebenarnya. Dia lagi belakangan ini itu terus. Itu game mungkin yang baru rilis. Lagi kita coba, lagi kita tes. Atau dengerin lagu. Lu orang hidupnya ngapain sih? Apa yang paling menyita waktu lu belakangan? Sosial media? Sedih ya.
Kerja ya? Oh gitu, kerjaan yang lagi menyita waktu pekerjaan sama sih gua juga ya. Tesis, bener, skripsi. Ini emang lagi bulan-bulan mau ujian emang? Oke lah, ya oke lah. Yang fun nggak ada yang fun? Selain tesis, apa? Drakor, oke nonton apa sih kamu? Queen of Tears, oh, oke. Itu si Kim Soo Hyun itu ya? Ya, gua soalnya udah nulis contekan, bukan gua nonton. Gua mah nggak ngerti. Kayak drama, kayak pop, gua nggak tahu. Eh, terus kalau gua pribadi belakangan, gua lagi banyak. Kalau gua pribadi ya, yang paling banyak menyita waktu gua, well selain pekerjaan, yang nggak perlu di sharing karena boring banget. Pekerjaan gua singkatnya fellowship pengerja. Nanti di September semua pengerja WTC kita akan fellowship sama-sama. Di mana ngapain aja nanti ya, minggu depan baru meeting lagi. Terus apa lagi? Graduation. Jadi nanti dari 180 naik ke sini, dari sini akan ke dewasa muda. Itu yang lagi gue pikirin dan gue kerjain. Tapi nggak cuman pekerjaan doang kalau buat gue pribadi. Gue juga lagi in banget sama salah satu hobi gue yaitu airsoft gun. Gue baru beli unit baru. Jadi kalau mau beli unit baru tuh galaunya bisa sebulan, 2 bulan. Lo orang kalau mau beli barang gitu gak sih? Enggak ya? Atau beli aja kok salah ya beli lagi. Mungkin ada salah 5 kali beli lagi. Gue punya temen yang mau beli barang tuh pede aja, pede aja. Begitu beli gak bisa dipakai gitu kan. Kalau gue gak bisa tuh kayak gitu tuh. Nah, jadi kalau mau beli sesuatu gue buka semua aplikasi. Mau Alibaba, AliExpress, Alipay, semua toko oranye, toko hijau, toko hitam gak ada. Gak jual begituan. Nah, jadi gue sedikit cerita bahwa ini salah satu unit yang gue baru beli. Boleh di next nih, gak bisa di next. Ini ada satu yang gue lagi jatuh cinta banget. Ini kalau gue bisa describe dari atas sampai bawah, nggak khotbah ini udah. Untuk pilih slide, untuk pilih stippled grip, untuk pilih outer barrelnya, aduh itu butuh perenungan firman Tuhan yang begitu lama. Dan untuk sampai satu ini, well ya ini unit kesekian. Bisa cerita karena istri nggak ada di sini ya kan. Sniper gue punya, SMG gue udah punya, sebenarnya secondary pun gue udah punya, ini secondary yang kesekian. Habis gimana dia keren ya kan, jadi gue harus nabung dan beli. Nah, ada airsoft player di sini yang suka main airsoft juga ada? Kalau ada boleh saya. Justru ini yang membuat iman kamu menjadi kuat. Nah, latihan ditembakin, daging kuat, nanti rohani juga makin kuat. Oke, karena nggak ada ya udah gue skip aja deh, nggak ada airsoft player di sini ya. Nah, kalau anak gue sekarang lagi in banget sama siapa yang tahu ini adalah WTC Kids Worship. Jadi gue sampai, tiap dia bangun pijar, Daddy pijar, Daddy tim song. Jadi lagu ini gue lebih hafal daripada Sanctuary jujur aja. Kenapa? Karena ini lebih banyak diputer, baik di mobil maupun di rumah gitu ya. Sama 2 anak gue itu, mereka sampai hafal juga loh. Bahkan rapnya si pijar aja dia hafal. Luar biasa. Kalau bini gue ya Mas Nuno ya masih dia setiap kali denger lagu pasti pilihnya ini. Nah, tapi ada satu hal yang unik yang memang lagi happening di keluarga gue adalah kalau lu sadar di Spotify itu selalu ada bagian titik 3 kanan atas, betul ya? Itu yang kalau lu klik lu bisa lihat song credits-nya. Siapa yang nulis, siapa yang produksi, di bawah label siapa. Nah, gua dulu mana pernah ngurusin beginian ya, bahkan gua kagak tahu ada titik 3 di atas kanan. Tapi sejak WTC bikin album, gua jadi seneng dong ngeliatin ya kan, ada WTC, ada nama anak-anak kita dan ada yang ada di sini artis-artisnya. Tangan dong, mana sih? Nah, well dulu mungkin kita berpikir siapa yang ngeliatin begituan, tapi sejak WTC bikin itu, gue bangga. Jadi kalau ada lagu yang enak, gue suka liatin juga gitu loh. Oh ini siapa, di bawah label siapa, lagunya ini enak, siapa sih yang nulis, siapa sih, jadi seperti itu. Well sekarang tidak seperti itu terus, tapi gue pernah ada di masa setiap kali lagu enak pasti gue lihat siapa sih yang nulis, siapa sih yang di bawah label siapa, yang seperti itu. Nah, di series kali ini kita akan melihat hal-hal yang sering kali kita lakukan, kita perhatikan dengan sangat dan berulang-ulang.
Jadi kalau hal yang tadi gue cerita mungkin hanya sebagian dari hidup kita. Tesis ya sebagian dalam hidup kita, hanya sementara. Terus apalagi tadi pekerjaan, kalau pekerjaan mungkin akan terus panjang, tapi juga nggak selamanya. Kenapa? Ada masanya kita ntar ya pensiun, mungkin ganti pekerjaan, ganti jadi bisnis. Dan waktu lu sekolah lu juga nggak mikirin pekerjaan. Jadi itu masih di bagian sebagian dari hidup kita. Nah, ada yang sampai tua, bahkan dari muda sampai tua terus kita lakukan. Ya ini yang akan kita bahas adalah mengenai comparison atau perbandingan, membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita suka menemukan diri kita, membandingkan diri kita dengan orang lain, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Di gym berasa paling kuat karena deadlift udah berapa, Jo? Berapa? Ya, 110 kilo, Johes udah bisa deadlift 110 kilo. Mungkin udah merasa yang paling kuat. Sampai ada satu orang yang waktu deadlift ngangkat beban barnya bengkok. Gue dulu di Gold Gym ada yang sampai bengkok. Dia ngangkat itu 250 kilo. Dan kalau dia drop barnya itu gempa bumi di debris gitu ya. Boom, harus pegangan gitu kan. Jadi kita tanpa kita sadari ngelihat orang lain yang wow, gitu kan. Merasa kita, tanpa sadar kita mulai membandingkan diri. Atau outfit kita, gua kalau mau, gua gak tahu sekarang kalian ada apa enggak, tapi dulu temen gua persis ada ya, jebolan evaluasi juga yang kalau mau pergi keluar, dia pikirin udah dari 15 tahun yang lalu. Pokoknya waktu keluar harus paling kece, parfum 2 liter, ya kan. Tapi saya mengasihi dia, ya, dan dia sekarang sedang melayani di TTF, The Timeless Fashion, makanya ngurusin outfitnya orang-orang WTC. Kenapa? Karena dia paling kece. Tapi sampai nanti, gue nggak tahu dia pernah apa enggak, ngelihat orang lain yang outfitnya jauh lebih kece daripada dia. Begitu dicek, ternyata bukan orang bumi, ini orang Mars misalnya gitu ya. Jadi dia merasa oke, gue nggak kalah. Karena dia outfitnya selalu, gue sih suka, selalu apa ya, bagus gitu, nggak yang itu doang gitu. Jadi lu udah punya baju bagus aja nih, bisa digunting, disobek, dijahit. Itu gue nggak ngerti lah sama dia. Gue beli baju tuh maunya bagus, tapi dia itu apa sih namanya? Ya begitulah. Digunting-gunting, dijahit-jahit. Kalau kita maunya lurus, dia sengaja miring, ya sudahlah ya. Terus apa lagi? Orang yang lu deketin di kampus ataupun di kantor, lu pikir dia yang terbaik. Sampai lu datang ke ibadah evaluasi. Ternyata di sini jauh lebih baik, ya kan? Aduh, untung belum jadian, jadinya yang ngejar yang di sini aja deh, boleh juga ya. Pastikan ikut dating one-on-one ya. Ini kan ada jebolan dating one-on-one nih. Coba angkat tangannya yang lulusan dating one-on-one batch yang pertama. Kok gini angkat tangan yang tinggi dong. Nah, ada yang jadi fasilitator juga. Ada yang habis kelar dating langsung pacaran. Oke. Pokoknya kalau kita ngomongin soal membandingkan diri nggak ada kelarnya, betul nggak? Wih, follower gue ada 15 juta, sampai lu lihat orang lain 5 miliar, waduh gitu kan. Jadi pokoknya nggak akan kelar-kelar list comparison kita selama kita hidup. Nah, kalau ngomong soal membandingkan diri atau comparison, mungkin itu bukan dosa, tapi di series ini gue mau kita belajar bahwa comparison bukan hanya sesuatu yang kita lakukan, tetapi comparison is something that actually steals from us. Dia juga mengambil sesuatu dalam hidup lu dan hidup gua di sini. And here's the tricky things about comparison, it has a way of taking over. Jadi comparison itu selalu bisa mengambil alih every part of our life. Either our thoughts, our words, our action, our relationships. Semuanya bisa diambil alih hanya karena kita suka compare diri kita dengan orang lain. They are all impacted by comparison and usually happens in a slow, subtle way and we almost never recognize it. Karena kalau lu sadar lu pasti berhenti. Tapi kadang karena itu terus, setiap hari ketemu, setiap minggu ketemu, itu kayak jadi lama-lama tuh samar-samar dan tidak terlihat, tapi terus lama-lama membawa kita semakin hari sukacita kita dicuri.
Karena kita membandingkan diri atau membiarkan pikiran kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, waktu kita melakukan perbandingan itu, kecenderungannya adalah kita percaya bahwa orang lain punya sesuatu yang lebih baik daripada kita. Dan kita kalau membandingkan pasti dengan orang lain yang punya sesuatu yang kita pengen tapi kita belum punya. Atau orang lain punya sesuatu yang lebih bagus daripada kita. Kalau orang habis beli iPhone, dia suka lihat kamera belakang iPhone orang lain. Total 3, total 2. Gue total berapa nih? Ini yang gue pelajari dari gembala kita ya. Mereka tuh kalau pakai handphone sampai rusak. Jadi sekarang gue lagi ngomong karena Pak Wiru lagi nyuruh gue nyari handphone. Karena handphone dia tuh masih Galaxy Note 8 yang keluar mungkin 5-6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Baru rusak dan dia mau ganti. Terus Bu Flora juga handphonenya dulu rusak. Waktu gua tanya, "Ma, mau ganti handphone apa? Mau coba iPhone enggak?" "Mau." "Ini iPhone yang paling baru segini." "Enggak usah lah. Yang penting bisa dipakai yang mana?" "Ya semua juga bisa dipakai." "Ya enggak usah yang paling baru." Sampai waktu itu yang paling baru itu 13 waktu itu. Dan beliau beli yang 11 aja. Padahal beliin lu semua yang 13 juga bisa dia. Tapi gue selalu, wow, kenapa yang 11? Ya ini cukup. Nah, itu contoh orang yang nggak stres dengan membandingkan diri. Yang penting gue bisa pakai, tidak mengganggu pekerjaan, and that's it. Jadi mulai sekarang nggak usah kepo ngelihat berapa jumlah kamera di handphone orang lain ya. Yang miring atas bawah atau nyerong, sekarang udah bisa ketukar 13 sama 15, ada yang kameranya sama, yang dilihat apa depannya. Iya kan? Ya udah ngerti gue mah. Ya, seperti itulah ya. Jadi kalau kita membandingkan tuh pasti yang kita tuh pengen, baik itu keluarganya lah, kemampuannya lah dalam hal bernyanyi misalnya. Apa itu maksudnya? Uang. Oh iya, ada kok poinnya, makasih ya udah diingetin ya. Soal apa lagi? Uangnya lah, perutnya lah, followersnya lah, pacarnya lah. Jangan ya. Nggak boleh, itu ada bagiannya masing-masing. Jadi kita selalu suka membandingkan hal-hal yang seperti itu. When we caught up in comparing ourselves with someone who has something we feel like we don't, it's an automatic loss for us. Waktu kamu mulai bandingin diri kamu bahwa orang lain punya yang lebih bagus, kamu tuh udah kalah sebelum mulai bertanding. It's like playing a game we cannot win. And even worse, malah lebih parah lagi, comparison starts stealing our peace and joy. Kita lihat apa yang orang lain punya dan mulai kesel. Awalnya baik-baik aja nih gua sama HP gua. Ngelihat iPhone 15 baru keluar dan udah ada yang pakai. Ini handphone gua jadi merasa butut. Stealing our peace, stealing our joy. Karena sebelum ada orang itu gue baik-baik aja. Tapi karena ngelihat orang itu, jadi kesel misalnya gitu ya. Nah, mungkin kita kecewa lihat orang lain dapat apa yang harusnya kita dapat. Kita yang berusaha, kita yang all out, yang dipuji orang lain. Kita yang kerja, kita yang usaha, yang dapat bonus orang lain. Mungkin kita juga hopeless. Aduh, kalau mau ngejar tuh orang ya kayaknya susah deh, sampai gue mati kayaknya nggak bisa gue ngejar dia. Karena apa? Membandingkan diri. Padahal kenapa sih lu harus sama dengan dia? Kenapa kamu harus sama? Memang Davin itu kalau metik gitar surga turun. Gue kalau metik gitar yang di bawah surga naik lagi. Karena gue nggak ngerti kunci gitar ya. Tapi nggak harus sama. Karena memang gua Samuel, dia Davin. Jadi nggak harus sama. Kita memang berbeda. Coba bilang, saya memang berbeda. Okay? Nah, without us even realizing it, our peace and joy have been taken by comparison, the thief of everything. Jadi yang mencuri paling banyak dalam hidup kita salah satunya adalah karena kita suka compare ourselves to others. Ya. Nah,
Tapi kan kalau itu karena kita compare diri kita dengan orang lain yang mereka punya, kita nggak punya kok. Kalau memang orang lain punya kita enggak, kita kesel. Makanya kadang, lu kan suka menghibur diri lu kan. Kadang kalau aku lagi kayak gitu kok, gantian kok aku compare diriku dengan orang lain yang di bawah, yang lebih rendah, supaya aku happy. Ada yang pernah begitu? Kalau aku lagi kesel lihat orang yang punya iPhone 15, aku mau cari orang yang masih pakai handphone Nokia sama BlackBerry. Hah? Nokia tuh lu udah lahir belum sih? Udah dong. Siemens, Motorola, apa itu? Ya. Tapi masalahnya, perhatikan baik, selama judulnya adalah comparison, nggak ada yang lebih baik, percaya sama gue. Lu mau bandingin diri lu ke atas, lu mau bandingin diri lu ke bawah, itu semua sama aja akan bisa mencuri sesuatu dari kita. Gua buktiin ya, nggak lebih baik kok. Misalnya, lu udah lebih baik dalam hal sports, oke? Tapi karena lu ngeliat orang lain, tadi Johes sudah bisa ngangkat 110 kilo. Terus ngeliat orang lain, masih 70 nih, gua masih lebih tinggi. Kan itu contoh yang komparasi ke bawah. Terus saya mikir lagi, tapi tiap gua nge-gym nih orang, gua nge-gym seminggu, kamu seminggu berapa kali? 2, nih orang seminggu 5 kali. Jangan-jangan tahun depan gua 120, dia 150 nih. Tetep aja, still something from us. Gua punya mobil, kalau bandingin sama mobil itu orang, kalah mobil gua. Mending gue bandingin sama orang yang punya motor. Tapi ya, kalau dimuridin datang terus, Badai Sisi datang terus. Kemarin habis sharing lagi di Menara 2, diberkati dia. Jangan-jangan tahun depan helikopter. Ngerti nggak? Kamu compare ke atas ke bawah, sama-sama still our joy, our peace. Nggak ada yang lebih baik. Nggak ada yang lebih baik. Baca sama-sama, 2, 3. Our gratitude for what we have is replaced by fear. The thing that should give us confidence actually makes us. Kamu dengan punya mobil harusnya bersyukur, that's it. Kamu dengan punya motor bersyukur, that's it. Nggak punya mobil, nggak punya motor, kamu tetap bersyukur, that's it. Jangan apa yang menjadi alasan kamu harusnya bersyukur jadi alasan kamu untuk insecure. Itu wow. It's a losing game, man. Kamu udah kalah sebelum kamu tanding. Well, that's the bad news. Comparison itu selalu jelek. Ke atas ke bawah selalu jelek. But here's the good news, karena kita harus menyampaikan kabar baik, betul? Banyak orang, bahkan pendahulu kita yang menghadapi sama, terjebak di dalam comparison. Dan kita akan belajar dari mereka. Hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus, salah satu misionaris yang paling luar biasa dalam sejarah kekristenan, yang banyak menulis untuk memberikan pengajaran, penghiburan, dan kekuatan bagi orang lain. Oke, kita baca sama-sama ayatnya di depan. 2, 3. Oh, don't worry, we wouldn't dare say that we are as wonderful as these other men who tell you how important they are. But they are only comparing themselves with each other, using themselves as a standard of measurement. How ignorant. Jadi Paulus di sini sedang ngajarin kita, ini lagi ngomongin pengajar palsu, nabi palsu yang kerjaannya memang suka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Kamu berdoa 5 menit selesai, kita nih kalau doa nih 5 jam. Mereka dulu begitu. Dan kalau berdoa harus di pinggir-pinggir jalan supaya dilihat orang. Itu yang Paulus katakan. Mereka sebenarnya setting standard for themselves, lalu di-apply itu kepada dirinya dan kepada orang lain. Padahal Tuhan gak pernah bilang doa harus 5 jam, gak pernah. Yang Tuhan mau tuh kita berdoa. Kamu mau berdoa dari mulai 5 menit, gak apa-apa. Nanti kalau kamu udah biasa nih 5 menit, pasti kurang. Loh, kamu makan dari bayi, bubur bayi, yang cuman mungkin 4 sendok makan kamu kenyang. Dengan kamu bertumbuh, kamu kan sadar kapan waktunya 4 sendok makan itu kan kurang. Betul? Jadi bukan soal berapa lamanya, yang penting kita terus bertumbuh ke arah Tuhan. Well, dan Paulus ngomong lagi begini. When people commend themselves, it doesn't count for much. Ini tuh buat gue sebuah penghiburan. The important thing is for the Lord to commend them. Jadi gini ya, lu kalau setting diri lu sendiri, lu mulai membanggakan diri lu sendiri,
It doesn't count for much. Tuhan, sorga itu nggak pernah mempermasalahkan tabungan lu berapa, handphone lu apa. Lu nggak akan masuk surga kalau belum punya rumah di BSD. Siapa yang bilang? Mau rumah lu di Tanjung Kait, pinggir langsung laut, tetap mati masuk surga kalau percaya Tuhan. Amin. Dikatakan it doesn't count for much. Karena yang important adalah yang dari Tuhan, bukan yang dari kita. Yang setuju katakan amin. We just wasting our time waktu kita comparing ourselves to others. It doesn't matter, doesn't count for much. Ini buat gue poin penting. Waktu lu kecewa, waktu lu marah, sedih atas apa yang orang lain punya, lu enggak, ingat, it doesn't count for much. It doesn't matter. Dan sebaliknya Tuhan minta kita ubah fokus kita. Kalau lu udah mulai kesal sama orang, mendingan lu ubah fokus lu jadi kepada Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang mengasihi dan memperhatikan kita. Tuhan tidak menilai kita dengan masa lalu yang penuh kesalahan. Sekali lagi, Tuhan tidak menilai kita dari di mana alamat rumah kita, merek mobil yang kita pakai, motor yang kita pakai, seberapa kuat lu bench press, enggak dipedulin sama Tuhan. Karena Tuhan melihat kita sebagai anak Allah and that's it. Karena apa? Karena God doesn't compare you to others. Kalau Tuhan lihat kita gini ya, kita memang tidak dibandingkan dengan orang lain, tapi kita nggak boleh stuck. Kita harus bertumbuh, oke? Kalau Tuhan lihat kita dari lu berdosa apa enggak, ya udah kita arisan di neraka besok. Karena nggak ada di antara kita yang tidak berdosa. Jadi zaman dulu ini yang buat gue selalu menghibur gue. Dari zaman dulu waktu Tulah ke-10 anak sulung Mesir mati, orang-orang Israel cuma disuruh kasih apa? Tanda darah anak domba di atas pintu. Jadi kalau malaikat maut lewat ada darah anak domba, oh yang ini orang Israel nggak boleh dibunuh. Itu artinya apa? Dari dulu Tuhan tahu kita ini berdosa dan yang Tuhan lihat bukan diri lu dan masa lalu lu. Yang Tuhan lihat adalah apakah ada darah anak domba di dalam hidup kita. So kalau kita punya Tuhan, kita selamat. Amin. Jadi itu yang Tuhan lihat, bukan sekali lagi semua materi yang lu pernah pikirkan. Oke? Nah, Tuhan sebagai pencipta tahu kita ini unik. Maka dari itu tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Fokus sama Tuhan membuat kita nggak fokus dengan perbandingan atau membandingkan diri dengan orang lain. Kalau lu mulai membandingkan diri, lu ingat Tuhan. Dengan lu fokus sama Tuhan, lu akan lupa dengan lu compare diri lu dengan orang lain. Jadi kita nggak boleh kok compare diri kita sama sekali. Jawabannya boleh, tapi perhatikan baik. Target ke depan adalah Kristus. Target di belakang adalah masa lalu kita. Jadi apakah kita boleh compare? Boleh, bahkan harus. Tapi kemana? Ke depan targetnya Yesus. Makin serupa Yesus apa enggak gua? Kalau belum, gua kesel, gua marah, gua harus lebih giat, boleh. Dan kalau mau compare ke belakang adalah masa lalu. Tahun lalu gue belum bisa berhasil 1 tahun baca Alkitab. Tahun ini gue mau. Gue gak boleh sama dengan yang dulu. Boleh. Tapi waktu keluar dari diri sendiri, itu yang Tuhan maksud, tidak boleh. Ya. Jadi depan harus Tuhan, belakang tahun lalu. Yang mengerti katakan amin. Oke. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Membandingkan diri itu dimulai dari hati. Jadi jagalah hati kita agar tidak terjebak di dalam comparison. Oke, kita harus jaga hati. Sekarang kita masuk ke bagaimana caranya kita bisa jaga hati supaya gue gak compare lagi diri gue dengan orang lain. Either sengaja maupun gak sengaja. Caranya, catat baik-baik. Yang pertama, pay attention to your feelings. Artinya apa? Coba kita cek mood kita. Kalau kita ini sedang dalam keadaan kecewa, frustasi, marah, cemas, kamu baiknya tulis karena saya nggak tulis di sini. Kalau kamu marah, frustasi, kecewa, cemas, kalau kamu mengalami itu, kamu cek, jangan-jangan kamu habis compare yourself to others. Karena kalau kamu nggak sedang comparing yourself, biasanya nggak akan timbul tuh marah, kecewa, frustasi dan cemas. Cemas biasanya sejak kamu mulai membandingkan diri, takut, frustasi, marah, oke? Dan cara yang kedua, begitu kamu cek, pokoknya tiap kali gua marah, kecewa, frustasi, cemas, cek.
Apa yang membuat gue mengalami hal seperti ini? Itu yang menjadi nomor 2. Find out what's fueling it. Apa sih yang membuat gue marah? Cari tahu. Kalau udah cari tahu, kita masuk ke penyebabnya itu karena kita atau bukan karena kita. Contohnya, kalau gara-gara lu buka Instagram, lu menjadi kecewa. Itu kan karena ulah kita sendiri. Well, close the app. Tutup dulu aplikasinya, atau karena lu pergaulan. Nih gue kalau ketemu dia gue kesel banget, gue nggak tahu nih bla 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 bla. Kalau memang itu terjadi, kamu nggak usah ketemu dengan teman-teman itu beberapa waktu dulu lamanya. Kalau semua kendalinya ada di kita, kamu harus bisa step aside. Find God, pray. Cari Tuhan, kamu berdoa sampai kamu siap lagi baru silakan. Tapi kalau yang wah ini masalahnya bukan di kita kok, memang keadaan ini memang sepertinya ya ujian yang Tuhan berikan. Kalau yang bukan daripada kita harus gimana? Well, talk to someone who can help you. Your small group leader, your parents. Bisa langsung sama Tuhan, cari Tuhan dan berdoa. Ya, saya mau kasih ilustrasi handphone. Semua kita pasti punya handphone, betul? Ini mungkin menjadi salah satu creation atau ciptaan yang paling dekat dengan kita. Gimana enggak? Ke tempat paling private aja lu bawa. Ya kan? Lu tidur lu bawa, lu berak lu bawa, lu mandi lu bawa. Dan fokus kita seringkali tertuju kepadanya. Lu bisa nangis di depan dia. Lu bisa ketawa di depan dia. Betul? Karena dia adalah bagian dari hidup kita. But meskipun hidup kita ada dekat banget dengan handphone kita tuh nggak hanya memperhatikan dia, kita bisa memperhatikan dia dengan seksama, dengan cara yang berbeda kalau sesuatu terjadi pada dia. Ulang ya, lu kalau di depan dia nih, lu bisa scrolling, lu bisa chatting, dan itu kerjaan kita. Tapi kalau sesuatu terjadi pada handphone ini, lu langsung berubah dan lu langsung extra care sama dia, yaitu pada waktu apa? Jatuh ya oke lah, jatuh setahun beberapa kali. Ini mungkin hampir setiap hari. Lowbat. Lu scrolling, lu ketawa, lu nangis, chatting, bla bla bla, lu foto-foto. Begitu dia lowbat, lu pasti extra care sama dia. Kenapa? Karena ini bagian dari hidup gua. Kalau dia mati, celaka. Lu tahu pernah ada video anak muda yang ngomong sama papanya nangis maksa-maksa karena handphonenya tiba-tiba mati mendadak. Terus papanya cuma bilang, ya nanti kita cari handphone baru. Dia nanya, gimana aku bisa hidup kalau handphone aku mati? Ini orang kayak gak pernah ke taman kota, kayak gak pernah ke Aeon Mall, ya sedih banget gue handphone mati, gimana aku hidup? Wow, oke. Lowbat, biasa scrolling, chatting, begitu lowbat, lu ubah sikap lu dari lu kepada dia. Kan kalau scrolling sama chatting kan soal lu itu. Tapi begitu dia lowbat, lu ubah dari scrolling, chatting menjadi charging. Betul ya? Nah, comparing ourselves to others is like having a low battery. It's a sign, itu sebuah tanda bahwa kita sedang tidak menjaga hati kita. Makanya kamu butuh di extra care. Artinya we need to do something different. Pindahin fokus kita. Dari scrolling kepada charging. Kalau dalam hidup kita, pindahin dari yang kita kesel kepada cari Tuhan. Apa sih yang charge hidup kita selain daripada Tuhan? Gak ada. Kalau kamu bilang, kok dengan have fun, gue pun pemain airsoft, gue sangat suka. Tapi apakah itu bisa memenuhi kebutuhan gue? Gak bisa. Hanya pada waktu kita mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena lowbat adalah sign bahwa kita harus fokus sama Tuhan. Ubah. Dari apa yang lu kerjain, ubah. Jadi Tuhan, cari alasan untuk bersyukur. Apa yang lu punya, cari alasan untuk bersyukur. Belajar melihat diri kita dari sudut pandang Tuhan, bahwa kita itu more than enough. Kasih kanan kirinya, you more than enough. And remember, God doesn't compare you to others. Ya. Well, setiap kita punya beberapa area dalam membandingkan diri. Kesehatan, keuangan, seperti yang tadi ya. Fisik, rohani, kita tuh punya area tertentu yang kita suka bandingkan diri kita dengan orang lain.
Kalau saya udah mau selesai, boleh saya undang pemusik untuk maju ke depan. Semua. Kabar baiknya adalah kita nggak sendirian. Small group adalah tempat baik untuk kita diskusi, terbuka dan saling mendoakan. Ya, bukan untuk saling menjatuhkan. Dan nanti selama kita kelompok, setelah nanti perjamuan, please ask yourself this question. What's one area, satu aja dulu deh, of my life where I tend to compare myself to others. So gue berdoa supaya setiap kita bisa keluar dari jerat comparison dan masuk ke dalam tahap memilih untuk bersukacita. Kenapa memilih untuk bersukacita? Perhatikan baik, sukacita adalah sikap hati. Sukacita itu bukannya gini, dapat duit maka gua sukacita. Bukan, itu bahagia. Sukacita itu adalah sebuah pilihan yang lu percaya atas hidup lu. Bahagia atau happiness akar katanya adalah happens. That's why kalau if something happen yang gua suka, gua akan happy. Kalau sesuatu yang gua nggak suka, gua unhappy. Itu bahagia, itu happiness. Oke? Jadi kalau bahagia itu tergantung mood. Lu kerjain yang gue suka, gue happy. Enggak, gue unhappy. Kenapa gue gak pernah ngajar soal bahagia? Alkitab kalau ngomong bahagia itu selalu dengan kata sukacita. Kenapa? Karena sukacita itu adalah lu percaya bahwa there is God. So, lu lakukan yang gue suka, gue memilih untuk sukacita. Lu lakukan yang gue gak suka, gue pun memilih untuk sukacita. So, tidak tergantung dari what happened. Karena itu my choice. To be full of joy. So mari kita bermilih bersyukur dan bersukacita. Sebelum masuk ke small group, mari kita terima tubuh dan darahnya, sejemput kita semua bangkit berdiri. Kita boleh nyanyikan satu lagu dulu. Apakah ada yang belum punya